Gus Dur lah yang mengajarkan tentang kemerdekaan jiwa itu. Gus Dur itu bukan hanya sekedar nekat, tapi beraninya luar biasa. Gus Dur itu demikian hebatnya dan beraninya. Yang kedua, barangkali ini yang berkesan pada saya. Gus Dur itu sering disebut sebagai Kiai KKN, kanan kiri nuntun gitu. Jadi kanan kiri ada yang nuntun kayak saya tadi gitu. Saya kok ya ngalami kayak Gus Dur itu, jalan susah gitu. Dia nggak bisa melihat, tetapi dengan ketulusan hatinya berpegang pada walaqad karomna ala bani Adam. Allah sendiri yang mengangkat dan memuliakan anak turun Adam. Maka tidak ada orang yang harus dan melakukan pelecehan, penistaan agama, dan bahkan pengrusakan tempat-tempat ibadah. Gus Dur berdiri di depan. Kalau misalnya orang gagah, orang yang masih gagah, itu wajar. Gus Dur itu kanan kiri nuntun, tetapi membela sekolah Kristen yang ada di Bintaro karena dipersekusi atau dirusak oleh kelompok intoleran. Dan semua siswanya, semua gurunya dilindungi oleh Gus Dur. Diperbolehkan tidur di dalamnya Gus Dur sendiri. Ini sangat luar biasa. Kalau orangnya adalah sehat, itu wajar, berani begitu. Tetapi ini melihat aja enggak, jalan sudah susah, tapi berani membuka dada dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh tanah tumpah darah dan rakyat Indonesia untuk berdiri dan berkorban pada orang yang dianggap manusia yang sudah dimuliakan Tuhan. Meskipun agamanya adalah Kristen, pada waktu itu sekolah Kristen yang dilindungi. Gus Dur juga dengan beraninya dan tidak tadeng aling-aling itu mengatakan bahwa dia musuh utamanya Pak Harto, hanya itu. Yang lain nggak ada apa-apanya dibanding saya. Musuh saya itu yang paling seimbang adalah Pak Harto. Tetapi Gus Dur pula yang menunjukkan bagaimana cara menempatkan Pak Harto sebagai sesepuh, bagaimana menempatkan Pak Harto sebagai negarawan, pemimpin bangsa. Tidak ada duanya. Ketika saya diajak Gus, nggak ujung-ujung bisa bahasa Jawa nggak ini? Bisa. Gus, monggo ujung-ujung tengene Pak Harto. Loh, Pak Harto lah sing musuh jenengan to, Gus. Iya, tetapi Pak Harto orang yang tertua di Indonesia. Kita harus menghormati beliau. Luar biasa ini. Saya baru menemukan itu. Kayak seperti ketika saya diajak oleh Gus Dur untuk jenguk Pak Matori Abdul Jalil yang sakit. Saya itu masih sakit hati itu dengan Pak Matori Abdul Jalil, dengan persoalan lain lah. Tiba-tiba Gus nggih nilai Kang Abdul Jalil. Wah, kalau tentang mau itu disi Gus, kalau diundang sarapan pagi teng ini Gedung Putih. Padahal ya enggak. Cuman ngapus sana, saya enggak mau ketemu sama Mas Matori Abdul Jalil yang menurut konotasi, menurut saya itu sempat mengkhianati dalam tanda petik kepada Gus Dur. Ini loh yang sekarang barangkali menurut saya nggak perlu ada gelar pahlawan, itu nggak ada. Karena Gus Dur itu sudah pahlawan di hatinya. PKB ini nggak ada Gus Dur, nggak ada apa-apanya. Mas Rusiki Rawan itu sendiri pernah suatu saat di Loren Solong kepengen ketemu Gus Dur, ngempungi saya sajak saya temukan di kamarnya. Siapa saja presiden yang tanpa tedeng aling-aling setiap hari itu menerima santri-santri. Ada Gus Adi yang gendeng juga itu. Setiap kalau datang itu jam 5 pagi bawa 3 bis dari Pasuruan.
Kenapa Gus? Sekedar sambang mawon. Sambang. Hanya untuk ketemu, mencium tangan atau sudah lihat wajahnya gitu terus pulang. Ini yang membuat PKB jadi besar. Jadi saya menghormati kalau Pendeta Loren kemudian mengadakan semacam seminar ini untuk mengangkat nilai-nilai Gus Dur, bahwa PKB tetap memperjuangkan agar jadi pahlawan nasional, iya, tapi Gus Dur itu tidak perlu diangkat jadi pahlawan nasional karena dia adalah pahlawan yang hidup di hati seluruh rakyat Indonesia.